Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Surga rindu akan 4 golongan manusia tersebut. Yang mana yang 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga itu, yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, orang-orang yang pandai menjaga lisan. Terlebih kita di dalam bulan suci Ramadan ini, karena pada dasarnya perintah puasa itu bukan merupakan satu tujuan, tetapi merupakan salah satu jalan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk meraih derajat muttaqin atau takwa. Allah menjanjikan beberapa keuntungan bagi orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang bertakwa oleh Allah dijanjikan surga, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, al-jannatu mu'iddat lil muttaqin, yang artinya surga itu dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Yang disebut takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Di dalam bulan suci Ramadan, kita diperintahkan untuk menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dan menahan segala sesuatu dari apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Mengenai menjaga lisan, di mana di dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 5 hal yang dapat merusak pahala ibadah shaum, yaitu yang pertama adalah al-kizbu, artinya berbohong. Berbohong yang dapat membatalkan puasa adalah berbohong yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada berbohong yang tidak dilarang oleh Allah? Di antaranya ada berbohong yang dibolehkan oleh hukum syara. Seperti contoh, ketika seorang istri memasak masakan, tetapi ketika masaknya itu terlalu banyak garamnya sehingga rasanya asin, maka ketika si suami mencicipi makanan tersebut, hidangan yang dipasak oleh si istri tersebut, maka terasa tidak cocok dengan seleranya. Nah, sehingga istrinya curiga melihat raut wajah suami yang makan masakan dia itu. Bagaimana bang masakannya, enak gak? Kata si suami, alhamdulillah enak sekali, cukup. Padahal di dalam hatinya tidak cocok dengan selera yang dia inginkan. Nah, tujuan berbohong tersebut untuk menyenangkan hati si istrinya, untuk menghargai jerih payah kerja keras istrinya. Maka berbohong yang seperti itu dibolehkan oleh hukum syara. Atau ada orang yang teraniaya, dikejar-kejar, mau didolimi, mau dianiaya yang di luar haknya, maka orang yang lari tersebut masuk ke rumah kita, sembunyi di rumah kita. Maka ketika datang orang yang mengejar bertanya, apakah bapak melihat si anu ke sini? Nah, bapak kalau jujur mungkin nyawa orang tersebut akan terancam. Maka bapak kayaknya enggak ada ke sini. Nah, berbohong seperti itu untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang akan dianiaya, maka itu dibolehkan hukum syara. Kemudian golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wamut imil jihan, yaitu orang-orang yang suka memberi makan kepada orang-orang yang lapar.
Dulu di dalam masa zaman Bani Israel ada seorang wanita nakal ya. Kalau wanita nakal itu ya di lain daerah lain juga namanya dan sebutannya. Ada seorang wanita nakal ketika dia sedang berjalan di padang pasir di siang hari, maka dia itu melihat seekor anjing berputar-putar di pinggir sumur sambil menjulurkan lidahnya dan menjilat-jilat pasir saking hausnya. Maka hati wanita tersebut terpanggil, merasa kasihan kepada anjing tersebut. Kemudian dia itu turun ke dalam sumur sambil merangkak. Setelah di bawah sumur itu, kemudian dia membuka sepatunya, dan sepatunya tersebut dipakai mengambil air. Kemudian sepatu yang sudah ada isi air itu digigit oleh wanita tersebut, merangkak naik lagi ke atas sumur. Setelah sampai di atas sumur, maka sepatu yang isi air itu dikasihkan kepada anjing. Maka anjing yang sedang kehausan tersebut minum dari air dari sepatu si wanita tersebut. Maka dengan cara seperti itu, dosa-dosa wanita tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga itu adalah wasoimi fi Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dirindukan oleh surga. Nah, puasa yang seperti apa yang dirindukan oleh surga? Pastinya puasa yang benar-benar puasa, bukan hanya puasa yang memindahkan jadwal makan dan minum saja, tetapi matanya diajak puasa, telinganya puasa, lisannya puasa, hatinya puasa. Maka orang yang berpuasa seperti itu akan dirindukan oleh surga. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan itu biasanya diikuti dengan ibadah yang lain, yaitu dengan ibadah zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan ibadah penyempurna daripada ibadah puasa kita. Untuk melaksanakan zakat, baik itu zakat fitrah atau zakat mal dan zakat-zakat yang lain, maka sebaiknya menyalurkannya melalui Badan Amil Zakat Nasional yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Mengenai hal itu, seorang ulama besar yaitu yang bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menerangkan di dalam kitab dalam sebuah kitabnya bahwa menyerahkan zakat kepada pemerintah itu lebih utama, karena pemerintah lebih tahu kepada mustahiknya dan lebih mampu membagikannya kepada yang mustahik. Kalau dibagikan oleh pribadi orang yang berzakat, terkadang diberikan kepada orang yang bukan haknya. Untuk itu demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.